Halo, kembali lagi di channel kebanggaan keluarga Indonesia, Damdam Story. Kali ini kita akan bahas-bahas manja lanjutan dari film The Transporter yang ke-1. Yang sebelumnya ya sudah kita bahas. Di film ini kita akan disuguhkan dengan aksi brutal dan barbar yang dilakukan oleh aktor utamanya. Siapa lagi kalau bukan Om Jason Statham. Judul film ini masih sama seperti judul sebelumnya, yaitu The Transporter. Tapi ada dua di belakangnya, jadi The Transporter 2. Daripada penasaran, hayu siapin cemilan Anda dan atur posisi rebahan Anda. Karena kita akan bahas filmnya sekarang juga. Di awal film terlihat Frank Martin yang sedang berada di dalam mobilnya yang kali ini terlihat jauh lebih keren dan canggih. Frank akan menjalankan tugasnya, namun seorang wanita seksi datang meminta bantuannya untuk menggantikan ban. Karena Frank tidak mau terlambat, dia menolak dan tiba-tiba dia langsung mengeluarkan pistol dan menyuruh Frank untuk keluar dari mobilnya. Muncullah 4 orang gerombolan preman dan masuk ke mobil Frank. Mereka tidak bisa menyalakan mobil itu karena menggunakan sebuah kode dan Frank tidak mau memberikannya. Karena kesal dengan ulah Frank, mereka pun hendak memukul Frank. Namun yang terjadi, mereka berempatlah yang babak belur. Tepat jam 3, rupanya kali ini Frank hanya menjemput seorang bocah yang baru pulang dari sekolahnya. Bukan perampok bank seperti di Transporter yang ke-1. Bocah ini bernama Jack. Dia tahu betul peraturan yang dibuat Frank ketika menaiki mobilnya. Jack rupanya sangat senang diantar jemput oleh Frank, terlebih dia sering mengajaknya tebak-tebakan. Sampai di rumahnya ternyata Jack bukanlah anak sembarangan. Ayahnya adalah seorang pejabat penting yang selalu dijaga dan dikawal. Namun sepertinya ayah dan ibunya ini sering terlibat cekcok. Ayahnya bernama Jefferson dan ibunya adalah Audrey. Setelah Jack turun dari mobil, Audrey berterima kasih kepadanya karena selama Jeff pergi, seakan sosok ayahnya tergantikan oleh Frank. Bahkan sikap penyendiri Frank cukup mempesona bagi Audrey. Nah, Audrey meminta bantuan sekali lagi kepada Frank untuk mengantar Jack ke dokter gigi. Frank pun menyetujuinya dan rupanya seseorang menyadap pembicaraan mereka. Lanjut ke lokasi penjahatnya dari penjahat. Dia bernama Gianni dan para anak buahnya, termasuk si pacarnya. Mereka menunjukkan sebuah virus berbahaya termasuk cairan penawar di dalamnya. Lanjut pada malam harinya, Audrey yang mabuk mendatangi rumah Frank dan meminta belayan hangat kasih sayang kepadanya. Namun, Frank menolak dan menghormati ibu pejabat ini. Lanjut esoknya saat si cewek pacar Gianni yang bernama Lola ini dan 2 rekannya dari kelompok mafia itu masuk ke dalam rumah sakit lebih dulu. Dan Frank membawa Jack ke rumah sakit ini untuk memeriksakan giginya. Si Lola langsung menembak mati suster dan dokternya. It's psychological. Me. Frank mengantar Jack ke ruangan dokter dan Frank merasa ada yang aneh karena dokter dan suster yang biasa memeriksa Jack dikabarkan sedang sakit oleh mereka. Suster dan dokter gadungan ini bahkan tidak berperilaku layaknya tenaga kesehatan. Dan konsentrasi Frank sempat terganggu ketika temannya yang ternyata Inspektur Tarconi baru turun dari pesawat dan hendak ke rumahnya. Frank semakin terkejut saat melihat darah mengalir dari balik pintu, dan hampir saja Jack terkena suntikan virus mematikan itu. Lalu Frank menyuruh Jack untuk kabur sementara dia menghadapi 3 penjahat ini. Mereka akhirnya berhasil lolos, namun sebelum itu di mobil Frank ternyata telah dipasangi peledak di bawahnya. Keluar dari rumah sakit, Frank kembali ditembaki oleh si Lola. Namun untungnya, mobil yang sekarang dia gunakan sudah dilengkapi anti peluru. Memang bukan cewek sembarangan, 2 polisi yang akan menangkapnya pun dihabisi saat itu juga. Di rumahnya, Audrey dan suaminya sudah mempersiapkan acara kejutan ulang tahun untuk anaknya. Sampai di gerbang rumah,
Bos mafia ini langsung menelpon Frank dan mengatakan dia telah memasang peledak berdaya ledak tinggi. Meskipun mobilnya anti peluru, itu tidak akan berpengaruh. Jika dia dan Jack mau selamat, dia harus mengikuti petunjuknya. Lola kembali muncul dan masuk ke dalam mobil Frank. Frank kembali memacu mobilnya untuk menghindari dari polisi. Kembali ke Audrey yang terlibat pertengkaran dengan suaminya. Di saat itu juga, kepala polisi yang datang menunjukkan identitas Frank dan memberitahu kalau Frank adalah seorang mantan pasukan khusus yang pernah bertugas di Lebanon, Suriah, dan Sudan. Frank dan Jack dipertemukan dengan bos mereka. Tak buang waktu, dia langsung menghubungi ayah Jack dan meminta tebusan senilai 5 juta dolar. Jika dalam 2 jam uang itu tidak ditransfer, mereka akan mulai mengirim potongan tubuh anaknya. Frank dibiarkan pergi oleh mereka, namun saat memasuki mobilnya, dia melihat peledak itu dari pantulan air yang mengenang. Frank pun pergi dari sana. Di saat itu juga Lola mengaktifkan bom di mobil Frank. Namun karena Frank seorang tokoh utama, Frank pun selamat dari bom itu. Frank berusaha mengatakan kepada Jeff dia bukan pelakunya, namun yang ada dia marah kepadanya. Frank juga menelpon Tarconi yang berada di dalam rumahnya. Ketika sedang santai memasak kue, polisi datang menyergapnya. Frank kemudian menghubungi Audrey meyakinkan kalau dia bukan pelakunya dan dia berjanji akan membebaskan kembali anaknya. Frank kembali ke rumah sakit untuk menemukan identitas mereka melalui CCTV rumah sakit. Dia bahkan menemukan obat berbahaya yang akan disuntikan kepada Jack. Namun di saat itu juga aksi Frank diketahui oleh polisi. Dengan mudah Frank melumpuhkan mereka. Dan pada saat akan meninggalkan rumah sakit, Frank pun membawa obat palsu. Sementara itu, Jeff mulai menyimpan uang tebusan yang diinginkan para penculik ini. Sementara itu, Tarconi yang ditangkap polisi sedang sibuk mengajarkan masak kepada para polisi di sana, karena mereka sadar telah menangkap orang yang tidak bersalah. Frank kembali menghubungi Tarconi untuk meminta bantuannya menggunakan komputer di sana untuk mencari identitas penjahat yang sedang dia buru. Terungkap, dia adalah ahli biologi Rusia yang pernah mengembangkan senjata biologis di laboratorium Siberia. Dan setelah dia mendapatkan lokasi persembunyiannya, dia pun langsung meluncur ke sana. Saat sampai di tempat itu, orang yang dicari pun melihat Frank dan terjadilah aksi tembak-tembakan dan kejar-kejaran. Saat si penjahat itu kabur naik ke sebuah bis, Frank pun langsung mengejarnya menggunakan sebuah jet ski yang ia ambil dari turis di sana. Saat Frank berhasil mendapatkan pria itu, Frank langsung memaksanya untuk buka mulut menunjukkan keberadaan Jack. Karena tidak mau menyebutnya, Frank langsung menyuntikkan obat palsu yang tadi Frank bawa ke paha penjahat itu. Dia langsung mengikat pahanya dan lari untuk mendapatkan penawarnya. Nah, dengan begitu, Frank dapat lebih mudah untuk mencari info keberadaan Jack dan juga info dari obat virus tersebut. Sementara itu, Audrey yang ketakutan dengan nasib anaknya beradu mulut lagi dengan suaminya. Tak lama, polisi mengklaim telah menemukan anaknya. Menggunakan sebuah robot, mereka akan membuka pintu. Namun, mendadak robotnya mati. Audrey yang kesal langsung berlari dan membuka pintu itu seorang diri. Dan terlihat di dalam mobil itu ada Jack yang tampak baik-baik saja. Tapi ternyata penjahat ini telah menyuntikkan virus berbahaya kepada Jack dan orang di sekelilingnya akan terkena imbas yang sama. Lanjut, saat Frank tiba di markas mafia itu, Frank melihat beberapa orang yang terpapar virus itu dan Frank kembali dihadang oleh sekelompok mafia. Di sisi lain, ahli biologis Rusia itu meminta penawar kepada dokter di sana, dan di lemari es terlihat hanya ada 2 penawar. Virus ini akan menyebar melalui udara bagi orang yang berdekatan dengannya. Frank pun muncul dan mengatakan obat yang disuntikannya hanyalah obat palsu. Dia terkejut dan mencoba menembak Frank, namun tangan Frank jauh lebih cepat dan balik menghabisinya.
Lalu sang dokter mengatakan anak itu telah disuntik dan waktunya semakin menipis. Dia pun melempar penawar itu hingga Frank langsung melompat untuk mendapatkannya kembali. Satu penawar yang dia kejar akhirnya pecah dan Frank langsung berlari dan melompat menyelamatkan satu penawar lagi yang hampir tergilas oleh ban kontainer. Di rumahnya, Jack mulai kesakitan, begitu juga dengan kondisi Audrey dan Jeff yang mengalami gejala yang sama. Jeff akan menghadiri sebuah konferensi besar dan disaksikan banyak orang. Setelah dia pergi, Frank menyelinap masuk untuk menyuntikkan penawar itu kepada Jack. The Drug Enforcement Agency in the hemisphere in one. Kini dia harus mengejar pelakunya dan mendapatkan lebih banyak penawar untuk mereka semua. Dan ketika akan pergi, polisi yang berada di rumah Audrey berusaha menangkapnya. Namun, tak sulit bagi Frank untuk melumpuhkan para polisi itu. Jeff yang hadir di acara konferensi mulai batuk-batuk dan secara langsung menyebarkan virus berbahaya ini kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu Frank kembali menghubungi Tarconi untuk meminta bantuannya mencari lokasi keberadaan si bos mafia ini. Di rumahnya, dia dan si Lola sedang menyaksikan berita acara konferensi yang dihadiri oleh Jeff. Mereka bermaksud untuk menjual penawar itu dengan harga yang sangat tinggi. Miliaran dolar akan mereka dapatkan untuk penawar itu. Dan agar penawar itu aman, dia suntikan ke dalam tubuhnya. Setelah mendapatkan alamat dari Tarconi, Frank pun datang seorang diri ke rumah mafia itu untuk menumpas mereka dan mendapatkan penawarnya. Aksi barbar ditampilkan kembali Frank untuk melawan mereka semua. Saat Frank berhadapan dengan si bos mafia, dia tidak bisa menembak sembarangan karena satu-satunya obat penawar sekarang berada di dalam tubuhnya. Kemudian muncul si Lola dengan dua senjata otomatisnya. Dan kali ini tak lama bagi Frank untuk menghabisinya. Sebuah helikopter lepas landas dan rupanya itu si bos mafia yang akan kabur. Menggunakan mobil super cepat, Frank kembali mengejarnya. Sesampainya di sebuah landasan, dia akan kabur ke Kolombia menggunakan jet pribadinya. Namun tiba-tiba, Gian yang sedang santai dikejutkan dengan kemunculan Frank. Mereka langsung berkelahi hingga pilot yang tertembak. Pesawat pun kehilangan kendali dan meluncur jatuh ke dalam laut. Di situ bos mafia tidak sadarkan diri dan berhasil diselamatkan oleh Frank. Ketika muncul di permukaan laut, polisi pun datang menghampiri. Singkat cerita, Audrey dan suaminya ditemani Jack sedang menjalani pemulihan di rumah sakit. Frank hanya menitipkan bunga untuk mereka. Dan dia langsung mengantarkan Tarconi ke bandara untuk kembali pulang ke Prancis. Di situ juga Frank kembali mendapatkan klien baru. Dan film pun tamat. Nah kan, filmnya makin brutal dan makin barbar dari film The Transporter pertama. Namun, di film ini selain kita disuguhkan oleh adegan brutal dan barbar, kita juga disuguhkan oleh adegan penuh haru di saat seorang ibu, yaitu Audrey, yang sempat kehilangan anaknya bernama Jack. Jadi ya, film ini recommended buat kalian tonton untuk mengisi hari-hari kalian yang sepi. Hai. Cukup sekian dari kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Damdam Story cabang Miami Utara pamit undur diri. Dadah.